Ngemis online, cuan dari orang tua yang habis mandi lumpur berjam-jam. Miris. Hey, what's hype gen people? Back with yours truly, J-Boy. Belakangan ini gue suka merenung, emosi, nggak habis thinking. Can imagine bro? Kayak, penyebabnya bukan karena tanggal tua, tapi ada hati yang terusik. Sedap. Ini gara-gara di FYP TikTok tuh banyak banget berseliweran live ibu-ibu, bahkan nenek-nenek yang diguyur air, yang mandi, bahkan mandi lumpur selama berjam-jam. Kenapa sih? Jadi awalnya dulu banyak anak-anak muda yang mandi lumpur di TikTok gitu kan. Terus sekarang nih, kita ngelihat ibu-ibu mandi di kubangan, airnya nggak tahu bersih atau gimana. Dari looksnya sih sangat-sangat higienis ya coklatnya ya. Terus mereka guyuran air berjam-jam. Dan konyolnya mereka yang bikin video-video kayak gitu berani ngaku konten creator. Iya, mereka menikmati pundi-pundi dari konten itu. Jadi nenek-nenek ini diminta untuk duduk di kolam air yang keruh. Dan setiap ada yang ngasih gift TikTok atau hadiah, nenek-nenek tersebut akan diguyur air, bahkan lumpur. Mirisnya, yang kayak gini-gini dilakukan berkali-kali dan hampir setiap hari. Nggak cuma satu orang, banyak akun yang melakukan konten kayak gini. Salah satunya adalah akun TikTok TM Mudbath. Bahkan, ada nenek-nenek yang gemeteran kedinginan dan hampir pingsan gara-gara melakukan konten tersebut. Men, itu nyokap lu siksa kayak gitu biar lu dapet uang. Gue rasa semua manusia tahu kalau nyari duit itu susah. Ya tapi nggak gini lah caranya. Kalau orang tua itu sakit, alergi, atau bahkan mungkin hipotermia, lu mau tanggung jawab cuy. Ini gue ingetin lagi, sebelumnya dokter spesialis kulit udah pernah ngomong soal mandi lumpur. Bahayanya tuh kayak gimana aja. Yang pertama, kemerahan pada kulit, terus infeksi bakteri, mengalami alergi atau eksim, dan peradangan kulit. Bahaya woi, kegiatan nirfaedah lu dampaknya buruk banget. Jangan cuma mau viral, pikirin ke depannya, perhitungkan. Jadi gue perhatiin hal-hal kayak gini makin marak gara-gara fitur live TikTok makin rame. Ya sebenarnya fitur live ini banyak digunakan untuk menjual produk, dan banyak juga yang memanfaatkan fitur ini untuk berinteraksi dengan para pengikutnya. Dari sinilah muncul gift TikTok yang digunakan sebagai apresiasi untuk para kreator. Dan selanjutnya bisa ditukarkan dengan uang yang akhirnya bisa masuk ke rekening para kreator tersebut. Misalnya TikToker Bunda Korla, pada tahu kan? Dia pernah dapat gift singa di live TikTok. Berdasarkan laman resmi TikTok, TikTok gift ini bisa dibeli atau didapatkan dengan 29.999 koin. Kalau dirupiahkan, gift singa ini seharga 7.499.750 rupiah, dengan asumsi satu koinnya senilai 250 rupiah. Nah, karena hal inilah muncul ide-ide aneh, ide-ide gila. Salah satunya banyak kreator-kreator yang yang akhirnya mengajak orang tua mereka untuk ikutan mandi lumpur. What the F bro? Seperti kata pengusaha, investor, dan kreator Pak Win atau Cokro Wimantara, mandi lumpur malah jadi opsi cari uang. Itu hak mereka, mungkin posisi mereka lagi pusing nyari uang, tapi seharusnya bisa dengan cara lain yang lebih baik. Bayangin kalau orang-orang ini dapat duit dari mandi lumpur, kan pasti teman-temannya akan lihat ini jadi opsi. Efek domino. Kuncinya jangan ditonton dan jangan dikasih duit. Tetapi viralnya mandi lumpur ini juga didukung oleh para pengguna TikTok tersebut. Banyak yang menonton, komentar, bahkan ngasih koin atau gift. Dude, bahkan ada yang mengupload ulang. Contohnya akun ini nih, @atoris, yang terang-terangan bilang kalau kreator-kreator mandi lumpur tersebut adalah pengemis. Tadi ibunya dan sekarang anaknya. Ternyata mereka sekeluarga mengemis. Nah, soal ini, Mensos RI Bu Risma menyebut pelaku yang membuat orang tua mengemis di media sosial dapat dilaporkan ke polisi dengan tuduhan eksploitasi. Jadi sekarang eksploitasi nggak cuma terjadi pada anak ya, orang tua juga cuy. Wah kacau, setelah eksploitasi kesedihan, kayaknya ini turunannya jangan-jangan ya. Wah. Bu Risma juga meminta pihak Pemda bisa bekerja sama untuk menghentikan tindakan ngemis online ini. Miris juga ya, kreator mengandalkan konten-konten seperti ini untuk eksis dan mengumpulkan pundi-pundi ke kantong mereka. Lau-lau semua nggak ngeliat Tiko ada di hype sebelumnya. Dia butuh duit juga cuy.
Susah ya, kurang susah apa? Emang rumahnya gede, cuman gak ada apa-apanya. Tapi dia gak ngemis, gak bikin orang tuanya juga ikut ngemis. Meski cuma dapat gaji 1,5 juta per bulan, tapi duit itu hasil jerih payah, bukan hasil ngejual orang tuanya. Dan belakangan yang gue denger, kreator-kreator ini, mereka udah sempet ditawarin kerja oleh John LBF, pengusaha sukses yang sering viral juga di TikTok. Terus jawabannya apa? Mereka malah minta dikasih 200 juta sama John LBF. Ini sih emang udah gak ketolong sih, udah mental ngemis sih. Seenggaknya lu ngemis sendirilah. Lu jangan eksploitasi orang tua lu atau orang tua sekitar lu. Kalau Gen People sering lihat TikTok, mungkin juga nggak kalau ada konten pengungsi Suriah yang minta sumbangan lewat live TikTok. Kok gue jadi berpikir ini kayak udah terkoordinasi ya, terencana. Nih kalau dilihat-lihat ya, background, polanya, cara berinteraksi, itu kayak sama semua. Dan konten-konten kayak gini kok nggak ditindak sama TikTok ya? Sedangkan TikTok Genpi.co di-ban. Ini sih nggak kreatif, malah primitif dan diskriminatif. Men, ayo dong, tunjukin value kita. Kalau lo masih ngemis-ngemis di online gitu, mungkin emang bukan bagian dari kita. Stop nonton mereka, stop ngasih koin dan apalagi gift ke mereka. Kita mendingan bikin konten yang kreatif. Nah, buat Gen People yang udah paham sampai sini, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah dan like dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Terus subscribe YouTube channel Genpi.co. Dan untuk kalian yang mau keep up to date seputar berita-berita terkini, download aplikasi Genpi.co yang telah tersedia di Play Store dan juga App Store. Karena Genpi.co tahu kamu banget. Habis cuy.